Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua OD Lina mau menyampaikan presentasi saya, yaitu periodisasi Pancasila pasca kemerdekaan. Periode Pancasila asli. Pada periode ini bisa disebut juga periode awal Pancasila, yaitu di mana Pancasila dirumuskan oleh para tokoh nasionalis pada saat itu. Perumusan Pancasila berawal dari pidato-pidato yang diberikan oleh para tokoh dalam sidang BPUPKI. Tokoh-tokoh tersebut diantaranya adalah Mr. Muhammad Yamin, 29 Mei 1945, 1 Juni 1945. Kemudian dari hasil pidato-pidato tadi dirumuskanlah atau diberi nama oleh Insinyur Soekarno pada sidang yang ketiga tanggal 1 Juni 1945 sebagai Pancasila 1. Sampai di sini Pancasila masih dalam perdebatan, bukan terletak pada nama Pancasilanya, namun pada isi yang diusulkan oleh kedua tokoh tersebut. Isi yang diusulkan oleh keduanya sebenarnya hampir sama satu sama lain, tapi ada juga 1-2 sila yang tidak sama, sehingga dirumuskan ulang dan pada akhirnya Pancasila terlihat seperti Pancasila yang saat ini kita ketahui. Pancasila merupakan konsep adaptif filsafat Barat. Hal ini merujuk pidato Soekarno di BPUPKI. Pancasila terinspirasi konsep humanisme, rasionalisme, universalisme, sosiodemokrasi, demokrasi parlementer, dan nasionalisme. 2. Konsep-konsep di atas menjadi sebuah alasan awal kenapa ideologi negara adalah Pancasila. Alasan mengenai kata ideologi negara sebenarnya baru dikenal pada tahun 60-an menurut Ong Hokam dan Andi Ahdian, yaitu dua sejarawan dari Universitas Indonesia. Pada saat itu Pancasila tidak lebih dari sebuah kontrak sosial berlandaskan pada apa yang dikatakan oleh Insinyur Soekarno pada saat itu pula. Beliau mengatakan kita bersama sama mencari persatuan filosofis, Groundslap mencari satu, Weltanschauung, yaitu kita semua setuju. Saya katakan lagi setuju, yang saudara Yamin setuju, ya, yang kita Bagus setujui, yang Ki Hajar setujui, yang saudara Sonosi setujui, yang saudara Abi Koisno setujui, yang saudara Lincoln Hian setujui. Pendeknya kita semua mencari modus. Tuan Yamin, ini bukan kompromis, tetapi kita bersama-sama mencari satu hal yang sama-sama kita setujui. Melihat teks diucapkan oleh Soekarno, jelas bahwa Pancasila pada awalnya hanyalah sebuah kontrak sosial, tidak lebih dari kata-kata kita bersama-sama mencari hal yang kita setujui. Menurut bahasa politik modern, ini adalah kontrak sosial. Selain dari kata-kata tersebut, Soekarno tidak menonjolkan Pancasila sebagai dasar negara, tapi kerap menggunakan kata-kata Weltanschauung, yang sebenarnya kata tersebut hampir sama dengan kata ideologi, namun keduanya sama sekali berbeda. Weltanschauung merupakan pandangan dunia luar suatu masyarakat yang terbentuk dan pengalaman bersama dalam batas dan kondisi lingkungan tertentu yang menghasilkan sistem sosiokultural, khususnya nilai bersifat spesifik. Sedangkan ideologi sering disebut sebagai suatu gagasan yang diperjuangkan, namun beda halnya pengertian dua kata tersebut dalam buku Santiadi Pancasila, bahwa kata ideologi atau kata dasar negara adalah sama arti dengan Weltanschauung, Weltanschauung, Werel and Lebensbeschouwing, pandangan dunia, pandangan hidup dan penunjuk hidup. Dengan demikian dapat diartikan dari persamaan dan
perbedaan dua kata tersebut, bahwa Pancasila merupakan dasar negara atau gagasan yang diperjuangkan ideologi yang rumusannya melewati mufakat bersama dari para tokoh saat itu. Sehingga selain Pancasila merupakan hasil dari kehidupan bangsa Indonesia, Pancasila juga merupakan sebuah bentuk demokrasi dari berbagai macam pandangan. Masa inilah yang kita sebut sebagai tidak dapat disering merupakan sebuah bentuk demokrasi dari berbagai macam pandangan. Masa inilah yang kita sebut Pancasila asli, di mana Pancasila dirumuskan dengan sangat demokrasi sebagai dasar negara, sehingga Pancasila tidak dapat diganggu sering perubahan zaman karena Pancasila merupakan hasil dari beberapa zaman yang melatar belakangi kelahiran bangsa Indonesia.